Menarik betul ya, kita Hmm. sudah tidak terasa nih Hmm. sudah diungkapkan oleh Pak Anton, Pak Wahyu, Pak Heri, bagaimana kesiapan pemerintah menyambut entrepreneur bagi masyarakat untuk membangun kesejahteraan ya, dan lepas dari yang dikatakan kemiskinan. Jadi kalau sudah ber-NIB rasanya nggak perlu bansos lagi deh. Jadi tidak orang menjadi peminta-minta, tapi sudah mandiri yang sehat ya. Sehat bagi Kadin itu ada social planner, entrepreneur, healthpreneur, agripreneur, dan tentunya T-nya technopreneur. Sekarang mah sudah digitalisasi ya Pak ya. Tadi Pak Anton sudah mengungkapkan, nggak perlu banyak-banyak SDM di DPM PTSP 86 sudah mumpuni, tidak perlu 200-an gitu ya, karena tadi sudah by digital. Nah, zaman sekarang mah udah AI ya Pak ya, artificial intelligence, semua sudah diadopsi, kecuali kreativitas kan barangkali yang tidak bisa diadopsi oleh AI. Mari kita menarik sekali nih, sebab akibatnya yang kita ingin lihat. Mungkin tadi sudah banyak dikupas tentang NIB, nah sedikit sejenak kita ingin lihat IMB lah, karena saya pribadi pernah menjadi bagian di sana ya Pak Anton, dan saya terlibat juga menandatangani Pak, gitu kan. Jadi takut juga saya dipanggil KPK. Tapi alhamdulillah ya, kita ingin berbuat baik, mengeluarkan IMB, tentu masyarakat nyaman Pak ya. Tapi barangkali nanti sebab akibat dari yang ditimbulkan oleh data dan fakta ini masih terlihat IMB ini menjadi kendala-kendala barangkali ya Pak ya, tidak sesuai yang diharapkan, dan mungkin juga banyak masyarakat membangun duluan, izin belakangan ya. Kalau main bola makan bola boleh lewat, lawan tidak boleh lewat. Nah ini masyarakat memakai pola ini yang ngeri sekali. Pak Anton, mungkin kira-kira saya ingin sedikit ke IMB ya. Kira-kira bagaimana nih yang dikemas oleh DPM PTSP berkaitan sebab akibat dari IMB ini gitu. Mangga. Di IMB ini tuh dulu mah izin mendirikan bangunan ya, sekarang kan berubah. Namanya jadi Persetujuan Bangunan Gedung ya, jadi PBG. Ya. Perubahan. Ya, bukan PPJ-nya, PPJ mall. PBG. Ya, jadi ada perubahan, intinya ya pelaku usaha ini kan itu termasuk salah satu persyaratan dasar ya yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, yang salah satunya tadi KKPR, terus persetujuan lingkungan, PBG dan SLF jangan lupa. Satu lagi sertifikat layak fungsi. Nah, jadi itu kalau mau operasional ya setelah PBG terbit, terus nanti ada bangunan beres, nah itu tidak bisa langsung ada sertifikat layak fungsi namanya. Dicek dulu, keluar SLF-nya baru bisa operasional. Seperti itu. Dan kalau PBG itu bisa dimasuk ke aplikasi SIMBG ya. Nah, aplikasi SIMBG, dan di situ nanti masyarakat tinggal penuhi semua persyaratannya dan semua proses teknis ya, persyaratan teknis juga termasuk verifikasi lapangan itu oleh Dinas Cipta Bintar ya. Gitu. Jadi nanti PTSP mah tinggal bayar restribusi aja Pak gitu. Menerbitkan SKRD ya, namanya SKRD ya, tanda tangan Kadis. Itu aja Pak. Jadi sebenarnya proses ini kalau persyaratan lengkap dan memang masyarakat sendiri mengurus sendiri ya, itu tidak ada kesulitan lah insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan distribusi ini juga kan nanti ada rumusnya ya, ada perhitungannya Pak, ada rumus perhitungannya yang memang secara akuntabel, transparan. Mungkin itu sementara Pak. Sekretaris, menarik sekali nih. Kemudahan selalu dihadirkan dan rasanya tidak perlu ada pertentangan untuk membuat PBG. Dulu IMB katanya. Mungkin Pak Dede masih mutakati IMB. Kira-kira apa fakta dan sebab akibat IMB nih Pak Dede? Terima kasih Pak Nof, tadi Pak Sekdis menyampaikan PBG itu kewenangan dua dinas sebetulnya. Ada di Cipta Bintar dan juga dari PTSP ya untuk mengeluarkannya. Cuma kalau di fakta di lapangan, jadi begini Pak, saya juga pernah menyampaikan usulan pada waktu dengan Pak Bambang ya tadi, bahwasanya dengan adanya NIB sebetulnya proses IMB atau PBG ini dibuat mudah sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya
saya pengen kembali kepada yang lama. Artinya apa? Menghadirkanlah yang namanya tetangga-tetangga. Ada Sempadan, tetangga, ada RT RW. Karena apa? Dampaknya itu luar biasa, Pak. Orang membangun, orang tidak tahu aturan. Misalnya nih, A dan B, A membangun. A mengikuti aturan bahwasanya PBG sekarang tidak boleh izin tetangga. Sementara B taunya dulu dia bikin DMB itu luar biasa sulit. Harus ada tanda tangan ABT. Nah ini sosialisasi juga mau diperlukan. Nah harapan saya begini Pak, kenapa harus memperlakukan lama? Pulau nunggunya ada Pak. Jadi kita dengan tetangga tuh, punten saya mau membangun nih, takut kepulang, takut kegandengan, itu disampaikan. Tapi kalau sekarang dengan ada proses sekarang, itu orang mana mungkin apa, masa bodoh lah, aturannya tidak ada harus ke tetangga. Gitu Pak. Jadi saya sih pengennya Bandung ini jadi percontohan. Bukan mempersulit, tapi maksudnya kita ada timurnya dipakai. Tidak mesti sampai luar sana, cukup dengan RT RW. Oke. Gitu. Pak Dede, tadi sudah diungkapkan. Pak Wahyu nih, di pengawasan nih, saya sih ingin melihat kalau izin mungkin dianggaplah mudah ya. Walaupun ada perubahan, mungkin tidak jadi kendala mungkin saat ini. Walaupun tadi ada fakta-fakta lain yang ingin disampaikan kepada dinas terkait ini. Tapi Pak Wahyu, saya ingin melihat bagaimana sih mengawasinya Pak. Kan bangunan diizinkan 100 meter persegi, nah jadi 500 sih Teh. Ya pengalaman ya waktu di wilayah. Jadi controllingnya seperti apa kan? Berarti pas saya keluar aturan akhirnya kan hanya sebagai awal. Nah, kira-kira pengawasannya nih Pak Wahyu, kira-kira enggak? Baik Pak, terima kasih. Memang kaitan dengan pengawasan teknis itu melekat kepada perangkat dinas teknis. Tadi disampaikan, misalnya koefisien dasar bangunan sekian, terbangun sekian, dari sempadan sekian. Sebetulnya itu murni secara teknis itu adalah kewenangan dari perangkat daerah teknis. Tentunya hal ini mengacu kepada tata ruang. Jadi tata ruang itu KRK kan Pak ya? KRK itu disebutkan secara teknis ini yang bisa terbangun dan segala macam. Nah ketika pelaku usaha atau masyarakat yang sudah memiliki IMB itu, ketika akan membangun itu, harus memberikan dulu pemberitahuan kepada Disita Bintar sebetulnya. Dan memang Pak, baru kemarin ini kami mengikuti asistensi Pak Asisten 1, asisten oleh beliau bahwa memang sekarang ada upaya untuk melakukan pendelegasian sebagian kewenangan dari perangkat daerah itu, kaitan tadi sampaikan Pak Dede. Jadi ketika si tadi B yang membangun itu nyimpen alat-alat atau material di pinggir jalan, jadi akses penduduk sekitar terhalangi. Terus misalkan terjadi tiang pancang sampai semua rumah di sekitar bergetar, itu kan terjadi seperti itu. Namun perlu disampaikan juga Pak bahwa di sini sebagaimana disampaikan tadi, Undang-Undang Cipta Kerja itu dan PP 5 itu menyatakan bahwa norma, standar, prosedur, dan kriteria itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah tidak diperkenankan menambah, mengurangi, atau membuat baru norma, standar, prosedur, kriteria yang ada ini. Nah, tadi betul disampaikan memang tidak ada Pak untuk sekarang PBG itu. Tinggal pelaku usaha atau masyarakat mengakses, mau melalui OSS, maka sudah terintegrasi dengan SIMBG. Mau langsung di SIMBG, maka. Tapi kan sebelumnya harus keluar dulu tadi KRK. Kalau KRK nanti identiknya dengan KKPR Pak. Nanti dengan PKKPR itu sebetulnya sama kalau menurut undang-undang. Tapi yang Kota Bandung pakai adalah KRK. Memang Pak, tadi memang ada kendala ini mengkomunikasikannya karena memang tadi kita Pak terkendala oleh regulasi bahwa kita tidak diperkenankan untuk membuat, jangankan membuat Pak, menambah atau mengurangi juga tidak bisa. Baik, mungkin Pak Wahyu. Jadi Pak Heri ini kelihatannya ada rigid nih ya, yang menjadi handicap kita bersama nih. Tetapi kan saya hanya mencoba membuat garis besar. Kalau berbicara di birokrasi tidak fanatisme. Artinya aturan itu masih bisa dikomunikasikan barangkali Pak Wahyu. Tentu kita punya fakta dan data yang harus diungkapkan. Pusat menentukan, tapi kita harus berjuang untuk menyesuaikan dengan alasan. Contoh misalnya gini Pak,
wilayah itu 30 kecamatan di Kota Bandung, tapi karakternya berbeda-beda, nggak bisa kita generalisasi, makanya mungkin ada program-program yang disamakan tidak berhasil ya. Nah, Pak Heri menyimak dari itu kira-kira ada logikalismenya barangkali Pak yang ingin kita tempuh. Artinya kalau berbicara dulu IMB harus menggarisbawahi kepada kriteria yang dibangun oleh BPS. Ada SKTM yang tidak berlantai di Bandung mana ayahnya. Sekarang kena masalah COVID. Nah, kan nggak bisa membangun. Kan logikanya di situ, Pak. Jadi kalau bisa SMO nggak bisa aturan. Nah, kira-kira mungkin Pak Heri di tingkat lapangan nih untuk kendala-kendala tadi dan mungkin menjadi pengawasan tertentu gimana, ada solusi lain Pak? Silakan. Terkait tadi yang disebutkan terkait ada beberapa kendala, memang pusat telah menentukan NSPK untuk PBG memang telah diatur dalam PP 16 tahun 2021, di mana melalui pembuatan PBG melalui SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Di sana sudah menentukan persyaratan teknis, persyaratan administrasi, dan sekarang ditambah oleh persyaratan MEP atau Mechanical Electrical Plumbing seperti itu. Udah strike. Jadi memang dalam beberapa kesempatan kebelakang memang kita mencoba dalam hal ini di Cipta Bintar mencoba memasukkan muatan-muatan lokal, seperti Bapak tadi memang izin tetangga memang sebenarnya harus masih dibutuhkan. Dalam ini mungkin nanti bisa dimasukkannya, kemarin hasil pembahasan dengan disiplin memang bisa dimasukkan, apakah nanti bisa dimasukkan di pembuatan KRK sebagai persyaratan keluarnya KRK seperti itu. Tapi memang tidak merubah NSPK yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti itu. Oke. Pak Anton mungkin tadi perlu disampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat diwakili Pak Dede kira-kira Pak. Ya. Mangga Pak. Ya, yang tadi terkait dengan pemberitahuan tetangga atau dulu memang aturannya nggak ada ya Pak Heri sekarang tidak ada aturannya, tapi mungkin dari sisi kearifan lokal nggak ada salahnya lah kalau kita mau membangun kita ke tetangga dulu untuk menyampaikan silaturahmi gitu kan ya, tapi itu secara tertulis tidak ada aturan itu aturannya nggak ada ya. Tapi kita sebagai yang akan melakukan usaha sebaiknya silaturahmi ke kiri kanan belakang yang memang kira-kira ada dampak lah gitu ya barangkali, tapi itu memang tidak tersurat ya Mbak. Tapi itu dari sisi semangat kekeluargaan kita, semangat kekeluargaan dan silaturahmi, nggak ada salahnya kita memberitahukan aja barangkali. Nah, kalau dulu memang nggak ada ya pemberitahuan tetangga, namanya bukan izin tetangga, bukan malah tanda tangan sampai lurah camat dulu gitu. Nah, itu dianggap terlalu birokrasi sampai RT RW sebenarnya sudah cukup. Itu ya Pak Wahyu bisa aja ya kita secara kearifan lokal silaturahmi kita datang ke mereka supaya ini ya masalah kan itu ya bisa. Tadi barusan sebelum berangkat Pak Sekdis yang memimpin Pak tadi rapat kan kita menghadirkan narasumber dari Parahyangan, dari UIN juga kan. Mungkin kaitan dengan pengawasan seperti begini ada diskresi. Ya diskresi ya. Emerson sama satu lagi tadi multi backdoor istilahnya ya. Ya ada beberapa yang tapi memang ini perlu dibahas lebih lanjut Pak. Karena kami juga baru mengenal hal-hal seperti begini yang disampaikan. Jadi ada beberapa pendekatan yang nanti ketika ada masalah seperti Pak disampaikan itu kita bisa mendekatinya seperti apa kebijakan itu bisa masuk. Jadi Pak Dede upaya dalam hal ini tetap kita berpegang pada re-eventing government. Jadi ada pemangkasan birokrasi ya. Mungkin dulu ada bagusnya juga ada kendalanya. Lalu lama akhirnya Pak. Tetapi tadi kita juga kearifan lokal ingin dihadirkan karena orang timur nih. Betul. Dan kita juga tadi untuk controlling jangan sampai izin 100 jadi 500. Nah ini juga akan dikemas sedemikian rupa menjadi satu pedoman adendum. Adendum katakan ya. Karena kalau tidak hati-hati juga regulasi itu kadang-kadang menghambat tapi juga kadang-kadang
kalau tidak dipedomani bisa jadi handicap juga Pak di pemeriksaan Anda menyalahi aturan kan gitu dan sebagainya. Dan masyarakat sekarang juga cerdas. Tapi hakikatnya tadi sepakatlah kesimpulannya bahwa kita ingin ada kemudahan. Ya perubahan itu bukan menyulitkan, semakin memudahkan. Walaupun ada beberapa kearifan lokal, nah ini yang akan kita gelar menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Dan semua pihak dengan kesadaran saya pikir akan terbangun. Oke, saya pikir terima kasih nih. Luar biasa semakin. Oke, terima kasih nih. Rasanya sudah semakin mendingin lagi suasana ya. Terima kasih nih. Sekali lagi saya sampaikan kita sudah menghadirkan Dinas Strategis DPM PTSP di podcast Petahana kali ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk membangun Kota Bandung yang kita cintai ya. Jadi petahana itu biasanya orang yang menjabat terus ingin bertahan ya. Ini kan akan segera zamannya wali kota dan bupati baru dengan gubernur baru nih, petahana juga masih muncul ya. Tapi petahana di sini adalah pembangunan ekonomi, fakta, Kadin sehat. Jadi kalau fakta itu berarti Kadinnya itu harus menjadi fasilitator. Nah, kita ingin rekomendasi yang dipedomani oleh masyarakat nih ke depan dalam hal perizinan baik tadi NIB, baik mungkin IMB atau lain bukan IMB sekarang tadi PBG ya maaf saya masih terbawa hanyut kepada masalah lama karena nama kadang-kadang perlu sosialisasi juga ya Pak Wahyu. Masyarakat suka kadang-kadang udah taunya IMB. Nah ini barangkali ada rekomendasi lapangan lah kira-kira Pak Heri mungkin ada rekomendasi dari lapangan seperti apa melihat dari pembahasan kita tadi baik terhadap fakta, terhadap data maupun sebab akibatnya nih. Mangga Pak Heri kira-kira ada rekomendasi apa yang ingin disampaikan? Terima kasih mungkin untuk rekomendasi yang diharapkan memang dalam hal ini kita di DPM PTSP seperti tadi disampaikan bahwa indikator utama kinerja kita itu di peningkatan investasi dan pelayanan publik dalam hal ini. Tentunya ke depan kami di DPM PTSP senantiasa untuk dapat lebih membantu masyarakat dalam hal ini supaya memang tadi baik tingkat ekonomi, pengangguran dapat ditekan seperti itu. Mungkin itu rekomendasi yang kami harapkan ke depan memang masyarakat dalam hal ini lebih bisa kami bantu seperti itu Pak. Khususnya dalam pelayanan perizinan seperti itu. Oke, Pak Heri sangat singkat, padat, jelas ya rekomendasinya akan dipenuhi oleh kita bersama khususnya masyarakat yang memerlukan perizinan. Pak Dede kira-kira dari Kadin nih ingin merekomendasikan apa nih tentang masalah perizinan? Ya, terima kasih Pak Novidi. Ya, tadi disampaikan Pak Wahyu juga, Pak Heri termasuk Pak Sekis. Jadi kalau dari Kadin sih berharap rekomendasi kita ya bahwasanya setiap ada kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang sedang dibahas, berharap Kadin ikut serta. Kenapa demikian? Karena kita juga mendapat banyak keluhan-keluhan dari pengusaha lewat Kadin. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti apa yang jadi regulasi ataupun apa yang menjadi pembahasan di dalam penentuan ini, rasanya kita juga akan abu-abu. Harapan kita sinergi ini bukan hanya pada waktu pelaksanaan dengan pengodokan seperti dibilang ada akademisi, Unpad, boleh itu juga. Cuman alangkah baiknya karena kita produk undang-undang, kita produk undang-undang. Jadi harapan kita tuh anggap ada Universitas Kadin ya. Betul. Harapan kita tuh ada suatu sinergi yang artinya bagaimana nih kebijakan ini kita undangkan barangkali masuk atau apa. Nah itu maksud kita. Jadi seperti itu Pak. Pak Dede, nih saya lama dengan Pak Wahyu, Pak Anton di perencanaan beliau ya. Jadi sekarang itu kalau membuat aturan Pak Heri itu selalu ada kalimat kajian akademis. Jadi mungkin ini perlu juga kearifan lokal juga Pak. Saya pernah mengatakan bahwa akademis itu kita juga berakademis dong. Kadin juga walaupun tidak kita berakademis ya. Dan itu tidak orang-orang yang tidak buta huruf maksud saya. Nah malah kalau harusnya sih kita bisa mengundang orang-orang yang mantan pernah di perizinan, slotnya 20% ambil satu dia ngomongnya apa sih dulu kendalanya.
Nah di akademis mungkin 50%, oke. Iya. Tadi praktisi-praktisi, Iya. pengusaha-pengusaha di Kadin, saya pikir itu lebih bijak. Iya. Jadi maaf, jadi hanya akademisi yang memang mungkin dia teoritikal Iya. ya, faktanya mungkin tidak semuanya Betul, bisa menguasai. betul. Saya dengan Pak Wahyu pernah ngomong gitu, Nah, bayar berapa? Kita bayar segini aja lah, kita juga bisa mengungkapkan karena kita tahu. iya. Nah, itu kita pernah sama-sama di perencanaan. Jadi ada hal-hal seperti itu, betul Pak Dede. Rekomendasinya kita menyampaikan ke dinas khususnya di PMPTSP, bukan kita ingin dikasih panggung, Betul sekali. tapi artinya Kadin ini juga ingin memberikan rekomendasi kemanfaatan untuk Kota Bandung Betul. khususnya. Kadin siap, dan Kadin bukan berbicara pengusaha ya. Iya. Oke Pak Wahyu, ini menarik. Kira-kira tadi rekomendasi dari sektor pengawasan yang ingin disampaikan dan segera dipedomani seperti apa? Maka Pak Wahyu. Baik Pak, terima kasih. Memang dengan mudahnya penyelenggaraan perizinan berusaha ini baik dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha melalui sistem OSS, berbantu tadi ada layanan sekedap, pelaku usaha bisa ke kantor, ke NPP, ke GPP, maka kita bantu, dan satu lagi layanan prioritas. Itu artinya kita mempermudah semua akses kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk memproses izin. Dengan mudah itu berarti artinya akan nanti cepat keluar perizinan usaha. Mungkin di hilir itu harus ada pengawasan. Nah, barangkali ini peran masyarakat juga, tentunya juga peran dari Kadin juga bisa, kami berharap dari segi pengawasan sama-sama kita berkolaborasi kaitan dengan pengawasan ini. Pengawasan tentunya pengawasan perizinan berusaha. Semuanya sekarang sudah by system Pak. Ya. Kita menggunakan yang namanya subsistem pengawasan perizinan berusaha yang memang ada di dalam sistem OSS. Jadi di OSS itu ada 3 subsistem. Pertama subsistem informasi, subsistem perizinan berusaha dan UMKU tadi. Kemudian yang terakhir subsistem pengawasan. Nah, subsistem inilah yang menjadi acuan kami dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha di daerah. Tentunya peran masyarakat di sini juga ada Pak. Kita ada pengawasan yang disebut dengan pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Di mana peran masyarakat tentunya di pengawasan insidental ini. Pengawasan insidental adalah basisnya adalah pengaduan dari masyarakat, pelaku usaha, ataupun ada yang kami lihat ada gangguan terhadap lingkungan sekitar, itu bisa kami melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Kendalanya memang tadi disampaikan, kami seluruh kementerian itu kendalanya adalah belum memiliki NSPK. Karena nanti pengawasan perizinan berusaha tidak hanya dilakukan oleh kami DPMPTSP, tetapi juga oleh perangkat daerah, pengampu KBLI. Kami disebut begitu. Perangkat daerah pengampu KBLI dinamakan sebagai pengawas, dan kami DPMPTSP sebagai koordinator, Pak. Jadi kami mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Kendalanya tadi, Pak, kita hanya baru punya 2 NSPK dari sektor pariwisata, Pak, dan satu lagi sektor industri. Karena kan ujung dari pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah tingkat kepatuhan pelaku usaha. Apakah kurang baik, apakah baik, apakah baik sekali. Inilah yang menentukan nanti rekomendasi apa yang dikeluarkan oleh baik pengawas, baik koordinator. Apakah rekomendasinya pembinaan, apakah perbaikan, apakah pemberian sanksi. Ini kata kuncinya. Nah, kalau misalkan ini semua bisa berkolaborasi bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang memang beririsan dengan perizinan berusaha ini, kami sangat berharap sekali. Oke, baik Pak Wahyu. Pak Anton sangat mendambakan satu ekosistem perizinan yang terbangun, bukan hanya hadir dari DPMPTSP saja Pak. Dan Pak Anton sangat mendorong keterlibatan Kadin selaku sektor yang menggerakkan perdagangan, industri maupun jasa Pak. Betul. Nah ini barangkali kalau di pemerintah Kota Bandung, walaupun ini ada aturan yang dibangun yang dinamakan Porkompinda forum komunikasi artinya untuk membangun Bandung bersinergi kan, sinergitas. Oke, sinergitas Kadin
dengan DPM PTSP saya pikir sudah saatnya nih perlu kita lakukan. Tadi Pak Anton sangat arif banget bicara kearifan lokal, tidak terlalu tergantung kepada aturan yang tertulis saja. Kalau dirasakan perlu dan lebih baik lakukan. Nah ini saya pernah menyampaikan ini ke KPK dulu Pak, karena menghapuskan sesuatu aset itu perlu waktu Pak Wahyu 6 bulan. Kita perlu akseleratif. KPK mengatakan lebih baik kan? Saya jamin lebih baik. Lakukan. Kan kita takut dengan pemeriksaan, kriterianya apa. Nah, barangkali ini yang saya sangat bangga sekali punya sekretaris seperti Pak Anton ini. Makanya cukup lama nih Bapak ini. Tapi besok udah keluar dinas Pak Anton ya. Wali kota mungkin Pak. Ya, wali kota nanti naik dulu tuh. Nah Pak Anton, tadi bagaimana nih pendapat Pak Anton merekomendasikan kalau seandainya kita ada forum nih khusus nih. Kadin DBM PTSP ya, karena Kadin juga kan punya masa nih. Pedagang di bawah Kadin, urusan kamu lah kata-kata Pak Anton nih, Kadin nih ngurus pedagangnya. UMKM Kadin pokoknya kan gitu aja terima jaminannya adalah masanya Kadin yang menyelesaikan. Kita hanya mempermudah perizinan saja, jadi tidak perlu capek Pak Wahyu. Nah, kira-kira gagasan ini bisa direkomendasikan nggak Pak Anton secara fakta dan nyata tanpa harus rigid ataupun kaku dengan aturan-aturan yang tentu menghambat. Kalau saya perlu akseleratif. Karena Kadin itu kolaborasi, akselerasi, digitalisasi, dan inovasi. Bangga Pak Anton. Terima kasih Pak Nopiri, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita mewajibkan untuk ada forum Pak, ada forum konsultasi publik yang memang wajib kita harus laksanakan. Mungkin kita sekitar bulan Juli mungkin ya. Juli ini kita akan membentuk, kita akan justru akan mengundang Kadin ya nanti untuk bisa memberikan saran masukan dalam tadi ya kelembagaan, dalam proses perizinan itu sendiri, termasuk aspek pengawasan. Intinya kita ingin meningkatkan lagi, mempercepat lagi, mempermudah lagi dan mengakselerasi masyarakat ya. Memfasilitasi masyarakat yang sekarang sudah menurut saya ini udah upaya-upaya yang kita lakukan ini salah satunya adalah kolaborasi dengan Kadin Pak itu selama ini kita sudah berjalan selama ini ya kegiatan-kegiatan sekarang juga dalam ini kan mau hari jadi Kota Bandung nih kita AJKB ya AJKB September ya Pak ya terus HUT RI sekarang juga ada Braga Beken ya Braga ya di situ juga nanti akan ada layanan layanan sakedap juga di sana Pak terus juga di Car Free Day Dago gitu kan ada juga layanan sakedap layanan NIB gitu kan ada konsultasi perizinan gitu kan yang waktu dekat ini terus juga akan kegiatan-kegiatan yang basar dan pameran ya dalam rangka HJKB juga rencananya di alun-alun Pak di alun-alun Bandung kita dukung bersama lah gitu kegiatan ini ya ini tadi kita ingin lebih mempercepat proses target tadi NIB yang nanti berdampak kepada menurunnya angka kemiskinan terus menurunnya angka pengangguran kita Pak gitu kan jadi sekarang itu kan kita alhamdulillah dapat bonus nih demografi itu bonus demografi ini kan sampai 2030 nih Pak. Ya. Ini kan kita 2024 nih ada 6 tahun lagi. Ya jangan sampai para generasi yang usia 16 sampai 30 tahun ini itu mereka boleh dikatakan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak lah di Kota Bandung kan gitu. Jadi mereka itu sekarang kita fasilitasi dengan NIB ini dan mudah-mudahan para nanti dari Kadin, dari dinas-dinas perangkat daerah yang lain, termasuk juga tadi tadi Bapak menawarkan tadi juga bagian daripada rekom ya, bukan rekom tadi kajian akademis, nah itu juga kita akan coba nanti kita ini dalam forum konsultasi publik Pak, gitu. Jadi mohon kehadirannya dan mohon bisa kita sama-sama ya kita rumuskan seperti apa bagaimana gitu kan aspek terkait dengan standar pelayanan, aspek terkait dengan tadi yang disebut kearifan lokal masyarakat. Kita bahas bersama lah Pak. Jadi ini sekali lagi terima kasih. Ya sama-sama nih. Luar biasa disampaikan oleh Pak Sekretaris DPM PTSP, Pak Anton, juga ada Pak Wahyu sebagai koordinator ya.
dan juga Pak Heri sebagai ketua B1 ya, jangan B1. salah, jangan nyebrang B2 dulu. Juga ada Pak Dede yang memang menggeluti hal seperti ini di Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung. Iya. Jadi sudah cukup banyak masukan dan intinya kita tidak ada perbedaan. Iya. Kita ingin melangkah Sama-sama. bersama, Ya. betul. Betul. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi dinas Ya. institusi lain lah ya. Amin, amin. Tadi ada gagasan-gagasan yang tidak hanya angka saja kita sajikan, tapi gagasan yang memang fakta Ya. yang ingin kita hadirkan supaya diferensiasi atau perbedaan-perbedaan ini bisa kita kikis ya, Ya. mengerucut yang lebih enak lagi. Saya yakin kalau semuanya seperti ini aman Bandung. Amin. Nyaman. Insyaallah. Bandung itu harus membangun Iya. nusa, Pak. Iya. Jadi nyaman, Iya. unggul, sejahtera, tetap agamis kita Iya. jaga. Oke. Dan Pak Adin itu bangsanya, Pak. Iya. Jadi membangun sesuatu jadi harus ada nusa bangsa. Terima kasih nih kepada Sama-sama, semua yang Pak hadir Dede, meluangkan Pak waktu. Dede. Mudah-mudahan Semuanya, ini tim. menjadi berkah bagi Amin, kita, amin. khususnya dalam kita menyelesaikan perizinan di Kota Bandung. Hidup Iya. DPMPTSP. Ya, hidup Salam. Kadin. Hidup Salam salam investasi. investasi ya, oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun.